Assalamualaikum guys, hari ini Ali baru pulang sekolah. Nah, tahu nggak kalian besok hari apa? Tahu kan? Besok adalah hari dimana Alif akan mengikuti lomba cerdas cermat. Doain ya guys ya, semoga Alif mendapat juara 1 bersama tim Alif. Di video kali ini Alif akan membahas tentang pengembangan komponen komputer pada abad yang ke-21. Nah, Alif kita mulai dari yang pertama, CPU. CPU adalah komponen penting yang ada pada komputer. Tanpa CPU kita tidak dapat menjalankan komputer. Ibaratnya manusia dapat melakukan pekerjaan karena sudah dikontrol oleh otak. Bila otak tidak ada, maka tubuh kita akan seperti patung, tidak bergerak sama sekali. Tubuh kita hidup akan tetapi tidak ada nyawa. Begitulah dengan CPU. CPU adalah kepanjangannya adalah Central Processing System. Central Processing Unit, salah bilang ya. Ya, sesuai namanya yaitu Central Processing Unit. Nah, CPU adalah tempat mengolah data dari yang masuk dari seluruh komputer. Misalnya masuk dari mikrofon, keyboard, mouse dan yang lain-lain. Lalu diolahlah di CPU, lalu dikeluarkan dalam perangkat output. Nanti ada perangkat output dan perangkat input. Nah, zaman sekarang CPU terbagi menjadi dua perusahaan, yaitu AMD atau dah lupa, tapi dia ada kepanjangan dari AMD. Lalu Intel. Generasi pertama AMD adalah AMD Athlon A8. Kemungkinannya yang sudah tahun berapa entah itu dikeluarkan. Kalau Intel yang pertamanya adalah Pentium. Lalu zaman sekarang AMD telah mengembangkan barisan produk CPU-nya menjadi AMD Ryzen. AMD Ryzen terbagi sama seperti Intel. Intel juga begitu. Intel dari Pentium menjadi Core. Core adalah itu karena dia memiliki unit terbagi menjadi beberapa unit yang akan melogi data-datanya untuk diproses. Makin banyak cores maka semakin kencang CPU mengolah data. Intel Core terbagi menjadi i3, i5, i7, dan i9. Sebutan bagi i3 bila dipasangkan pada CPU untuk gaming disebut PC kentang atau potato personal computer, karena dia tidak sanggup menahan game berat kecuali game-game dari masa lalu. Contohnya seperti Wolfenstein 3D, habis itu apalagi misalnya Call of Duty Modern Warfare 1 yang pertama ya, bukan yang kedua. Yang pertama yang 2019, tapi itu yang punya 2009. Nah, itu cukup dia. Tapi untuk game-game zaman sekarang seperti FIFA 23, Wolfenstein The New Colossus itu, dan juga seperti misalnya Call of Duty World at War, Call of Duty Vanguard, habis itu Assassin's Creed Valhalla, itu tidak sanggup karena dia sebenarnya Intel Core itu didesain untuk orang yang bekerja seperti workstation, begitulah, yang mengutamakan PC sebagai workstation. Tapi ada beberapa brand yang menggunakan CPU Intel sebagai produk gaming, contohnya ROG, MSI, lalu Alienware, lalu ya macam lah, seperti Acer Nitro juga. Lalu sedangkan AMD Ryzen sama juga terbagi menjadi 4 bagian, yaitu AMD Ryzen 3, AMD Ryzen 5, dan AMD Ryzen 7 dan AMD Ryzen 9. Bedanya adalah Intel Core terbagi menjadi lebih banyak lagi bagian. Misalnya yang umum dipakai zaman sekarang yang baru keluar, i9 13980KF.
Nah, ada sebuah fakta nih tentang Intel Core, bahwa Intel Core dia itu terbagi menjadi Intel Core untuk laptop dan Intel Core untuk PC. Bila untuk PC ujungnya pasti ada KF. Sedangkan untuk laptop hanya ya seperti biasa, seperti 1011U atau 1350U gitu ya. Nah, zaman dulu Intel Core generasi yang pertama itu hanyalah Intel Core generasi ketiga. Sesuai dengan generasinya maka akan dinamakan 3 diantaranya. Jadi sekarang seperti begitulah. Bila Intel Core i9 yang generasi yang high end itu mungkin entah sudah dikeluarkan atau belum dikeluarkan, tapi Elip mencoba menebaknya karena generasi sebelumnya sama semua. i9 13980HK karena dia adalah generasi ke-13. Kenapa dinamanya 180? Karena dia adalah dia muncul dengan performa yang memang rata kanan, memang sudah high end semua. Sedangkan AMD Ryzen dia tidak terlalu spesifik bedanya, berbeda dengan itu dan sama juga, akan tetapi generasinya lebih sedikit. Zaman sekarang bila Intel Core telah mengeluarkan generasi ke-13, maka AMD telah mengeluarkan generasi ke-6. Ali kok tidak tahu mengapa, pokoknya baru dikeluarkan begini. Tapi bedanya sama juga seperti AMD Ryzen 9 5900HS. Dan ada juga yang AMD Ryzen yang generasi ketiga, keempat. Yang uniknya, zaman sekarang AMD itu lebih banyak digunakan untuk gaming karena dia memang tidak butuh. Memang zaman sekarang skenario gaming itu tidak perlu membutuhkan terlalu banyak core atau L3 cache-nya tidak perlu terlalu banyak. Karena itulah setiap AMD Ryzen terkecuali AMD Ryzen 5 sama 3 itu seperti Ryzen 7 sama Ryzen 9, walaupun mereka 5000 generasi ke-5 atau generasi ke-6, mereka sama-sama memiliki L3 cache dan core dan thread yang sama, yaitu L3 cache-nya 16 MB dan dan memiliki core 8 core 16 thread. Nah, begitu pula dengan itu. Nah, karena itulah banyak laptop gaming atau memang beberapa orang yang lebih menggunakan AMD Ryzen sebagai khusus para gamer. Ada beberapa orang gamer yang masih menggunakan Intel juga. Lalu selanjutnya adalah GPU. GPU kepanjangannya adalah Graphics Processing Unit atau unit pemroses grafis. Karena itulah GPU sangat penting bagi orang yang main game, karena main game tentu membutuhkan grafis yang kenceng lah grafisnya. Zaman sekarang ya udah, dulu kita main dengan cuman perbedaannya di shadow atau apalah bentuknya kan. Zaman sekarang sudah ada DLSS quality, habis itu ray tracing juga sudah ada zaman sekarang ya. Memang zaman sekarang itu memang zaman revolusi ilmiah ya. Zaman dulu kita main game ya biasa aja, tidak ada pengaturan-pengaturan lainnya ya. Kalau udah itu udah ke setting terus. Zaman sekarang kita sudah ada ray tracing untuk menghadirkan grafis yang memukau. Akan tetapi ya hanya sedikit GPU yang dapat maksudnya support ray tracingnya itu sedikit GPU-nya, dan harganya tentu mahal. Ada yang 10 juta, 23 juta. Kita saja kalau membeli GPU bukan yang mendukung ray tracing aja udah cukup sama monitor kan. Jadi dan game yang menggunakan ray tracing itu pun masih sedikit, yaitu kisaran 18 game yang di zaman sekarang yang sudah menggunakan ray tracing. Karena itulah ada beberapa gamer yang gimana ya, ini daripada buang-buang uang mana gamenya masih sedikit, mending beli yang biasa aja yang non support ray tracing, mana grafiknya lebih bagus. Nah, sebagian gamer ada yang begitu. Ada lagi yang lain yang walaupun masih sedikit gamenya, main aja deh, masih memukau. Dan akhirnya
berbeda pendapat lah pada gamer tentang ini. GPU terbagi menjadi dua zaman sekarang ya. Sama seperti CPU, GPU juga terbagi menjadi dua perusahaan terkenal. Namun yang satunya lebih terkenal dan yang satunya lagi kurang terkenal. Yaitu yang pertama dari perusahaan Nvidia. Nvidia menghadirkan GPU yang support ray tracing lah, karena ray tracing itu juga digunakan sebagai namanya zaman sekarang. Nah, generasi gaming zaman sekarang yang lebih mengenalnya adalah GTX 1650 Ti, GTX 1660 Ti, RTX 2050, X 2060, RTX 2070 dan RTX 2080 Super ya, ini adalah super, artinya adalah GPU itu memiliki VRAM yang sama dengan GPU yang tidak menggunakan kata super, akan tetapi kemampuan pemrosesnya lebih cepat. Misalnya RTX 2080 saja memiliki kekuatan kerjanya sebanyak 2188 CUDA cores. CUDA cores itu 1200, artinya semakin tinggi, semakin banyak CUDA cores, semakin bagus grafiknya. Sedangkan berbanding dan VRAM-nya sama-sama 8 GB. Akan tetapi RTX 3080 Ti memiliki CUDA cores sebanyak 3072 CUDA cores, jadi lebih banyak, dan VRAM-nya sama-sama 8 GB. Nah, buat yang nggak tahu VRAM adalah tempat penyimpanan memori GPU pada GPU. Misalnya nih, kalian ingin memindahkan data, misalnya kalian ada flash disk sebesar ini, kalian menyimpan data dalamnya. Kalian ingin memproses salah satu data dari itu, kan tentu kalian akan memindahkannya ke laptop kalian atau PC kalian, barulah mengerjakannya. Begitulah juga kegunaan VRAM, yaitu mengambil data animasinya, lalu memprosesnya, lalu menampilkan di layar. Begitulah dia. Nah, dan masalah itu sebenarnya pada beberapa CPU, contohnya Intel Core dan AMD Ryzen telah menghadirkan GPU atau integrated GPU. Integrated GPU adalah GPU yang memang sudah dimasukkan ke dalam CPU. Jadi begitulah dia GPU. Namun kalau kalian ingin main game, misalkan bila ingin grafisnya yang lancar jaya, tidak ada nge-lag, nah itu saya sarankan menggunakan discrete GPU. Discrete GPU adalah GPU yang ditambahkan, misalnya seperti Nvidia sama AMD tadi. Dengan integrated CPU biasanya bisa kalian gunakan untuk menghemat baterai kalian. Misalnya kalian nggak mau main game nih, udah bosan nih main game, enaknya ngapain ya? Oh, nonton. Pindahkan modenya ke dalam mode integrated graphics, supaya bila kalian tidak membawa charger, kalian ya bisa lama mainnya. Bukan bisa lama main, bisa lama nontonnya ya. Lalu Nvidia jam sekarang generasi yang terbarunya adalah RTX 4090. Dia memiliki VRAM, tahu nggak berapa? Kalian mungkin 16 atau 18, enggak, 24 GB. Ini sebenarnya kita lebih mending beli yang 2070 atau 2060 nih, karena kita gimana ya, kita masih belum perlu VRAM sebanyak itu. Game-game sekarang saja kisarannya itu kita main RTX 3050 aja udah cukup, yang 4 GB RAM VRAM-nya. Ngapain ini beli banyak-banyak 24 GB? Ya, bagi sebagian orang itu adalah tindakan boros, karena zaman sekarang banyak game yang GTX 1660 Ti aja yang murah bisa lancar mainnya. Ngapain beli banyak-banyak kan? Nah, sebagian juga berkata begitu. Nah, begitulah dia. Zaman sekarang yang keluar sudah RTX 4000 series, 2021 sampai 2022 RTX 3000 series. Sedangkan 2020 RTX 20200 series.
Itu semua dari 2000, generasi 2000 sampai generasi 4000 semua itu memiliki nama RTX karena mereka mensupport ray tracing. Sedangkan yang generasi 1000 misalnya GTX, kenapa mereka dinamai GTX? Karena ya nggak tahu, pokoknya yang 20 generasi yang ke 2000 sudah mensupport ray tracing, makanya dinamakan RTX. Begitulah dia. Lalu kita lanjut ke AMD. AMD memiliki dua jenis GPU. Bagi GPU eGPU, integrated GPU-nya itu adalah AMD Radeon Vega. Kenapa Vega? Vega ya khusus untuk integrated graphics lah Vega itu ya. Sedangkan sedangkan ada yang seri lainnya yang bisa ada yang mensupport ray tracing, contohnya AMD Radeon RX 6000 series. Nah, itu bisa mensupport ray tracing juga selain Nvidia RTX series. Hanya saja ya hanya generasi AMD saja karena AMD telat membuat GPU untuk ray tracing dan kemudian Nvidia melakukannya. Dan AMD Radeon itu lebih murah harganya daripada itu. Jadi kalau kalian aku pengen main game tapi aku nggak ada PC gaming, ya kayak mana ya caranya supaya bisa main game di PC yang lancar main game? Nah, saya mengutamakan menggunakan AMD Radeon RX Graphics, tapi ada seri lainnya tapi nggak tahu lagi kan. Kalau kalian yang mau punya banyak uang, ingin membeli dengan yang grafik yang lancar ya, bisa pilih Nvidia. Tapi kalau kalian memang saya pengen Nvidia tapi Nvidia terlalu mahal, pakai aja akunnya. Nah, ini adalah sudah siap penjelasan tentang GPU dan CPU ya. Berikutnya adalah komponen terpenting dalam komputer yang tidak boleh dilupakan bila sedang merakit komputer, yaitu RAM. RAM memiliki kepanjangan yaitu Random Access Memory atau memori dengan akses yang random. Maksudnya dari berbagai sumber dapat memasukkan ke situ, random dia jadinya. Jadi RAM itu fungsinya adalah misalnya untuk menyimpan itu, misalnya ini saya Alif contohkan bila sedang main game ya. Kalian main game kan ada datanya gitu. Data itu kan terlalu banyak untuk mengakses satu data, kan memori dalam GPU kan tidak cukup VRAM-nya. Akhirnya disimpan dulu dalam RAM, ketika sudah siap dipakai langsung dipindah ke GPU-nya, VRAM-nya GPU begitu. Zaman dulu RAM itu DDR1, itu nggak tahu ukurannya berapa, pokoknya generasi ke-1 lambat sekali dan kecil ukurannya. Nah, zaman sekarang ini sudah keluar generasi terbaru dari RAM, yaitu RAM DDR5 4800 MHz. Artinya kecepatan transfernya sangat kencang. Jadinya kalau kalian main game itu juga ditentukan dengan kualitas RAM-nya. Bila kalian menggunakan DDR3 lumayan berpengaruh. Jadi kalau kalian pakai DDR4 atau DDR5 mantap. Nah, zaman sekarang RAM DDR4 itu masih murah, dulu mahal. Sedang sekarang masanya adalah ketika RAM DDR5 mahal, mungkin nanti RAM DDR7 yang mahal jika Ali sudah dewasa. Dan itu berbeda-beda, pokoknya pada masanya dia itu mahal apabila itu adalah produk baru. Begitulah juga GPU dulu mahal, pas sekarang yang sudah berlipat ganda teknologinya lebih mahal lagi. Dan GPU yang dulu mahal jadi murah, begitulah dia. Nah, berikutnya ini rahasia ya, karena RAM tidak terlalu banyak yang bisa dijelaskan. Berikutnya adalah SSD. SSD adalah gimana ya, seperti penyimpanan pada komputer. Ada lagi satu lagi hard drive, cuman ada yang pakai SSD dan pakai hard drive. SSD itu dia dia itu ada SATA, ada NVMe PCIe, dan ada beberapa generasi lainnya. SATA itu lebih lambat daripada
daripada NVMe PCIe. Jadi kalau kalian ingin menambahnya, saya sarankan menggunakan SSD M.2 NVMe. M.2 lebih kencang ya daripada SATA. Cuman ada yang SSD yang kecepatannya lambat, ada yang kencang. Harganya berbeda-beda tergantung kecepatannya, bukan dari itunya. Ada yang 2 tera 1 juta, ada yang 2 tera, kalau yang lambat 500.000, ada juga yang begitu. Nah, berikutnya adalah sekarang masuk dalam komponen monitor, yaitu monitor zaman dulu itu kisaran pixel, yaitu resolusi layarnya itu tergantung pixel. Semakin tinggi pixel, semakin bagaimana ya, maksudnya semakin jelas warnanya. Misalnya 600 sampai 800 pixel agak jelek. Kalau kita naikkan sampai misalnya 1920 kali 1080 pixel, itu jadi lebih bagus warnanya. Itulah mengapa kenapa 180p disebut Full HD, karena memang Full HD itu memang yang fotonya itu bagusnya di situ, di 180p. Ada lagi yang satu tingkatan lagi di atasnya, tapi ini tidak begitu maksudnya terlalu lebih mahal daripada 1920, yaitu 2560 kali 1040 pixel. Ini kebanyakan banyak menggunakannya dalam skenario gaming. Kebanyakan lainnya ada yang 4K dan 8K. Zaman dulu 4K itu 60 Hz, jadi ada satuan Hz-nya. Hertz adalah contohnya kayak FPS-nya gitu. Misalnya berapa FPS? 300 FPS. Kayak berapa kali dia merefresh dalam satu waktu. Ada refresh, itulah mengapa yang refresh rate-nya 120 atau yang di atasnya itu lebih cocok untuk skenario gaming, karena kalau gaming itu butuh yang refresh rate-nya tinggi. Kalau 60 Hz masih cocok untuk content creator. Nah, layar zaman sekarang layar 4K 120 Hz, sedangkan layar 8K ini masih jarang dan mahal juga harganya. Ada lihat itu TV-nya aja, bukan monitornya aja 55 juta yang 8K 60 fps. 16K belum ada. Mungkin kalau sudah 4K udah seperti 1920p udah viral. Mungkin 16K udah kayak 8K dan 8K udah kayak 4K. Begitulah dia. Tergantung banyaknya produsen yang membuat layar itu, dan hanya mahal. Nah, berikutnya adalah keyboard. Keyboard zaman dulu orang keyboard itu disatukan dalam satu komputer. Misalnya ini komputer, ini keyboard. Ini keyboardnya itu nggak bisa dilepas, masuk ke dalam. Dan zaman dulu layar komputer tuh segini kecil, zaman sekarang segini layar komputer gede. Dan orang biasanya menggunakan itu untuk gaming juga, karena supaya sesuai dengan resolusinya yang bisa 4K. Lalu zaman sekarang demi keperluan gaming, keyboard komputer dibuat lampu zaman sekarang istilahnya RGB, lampu yang berwarna-warni agar terlihat gaming. Ada juga beberapa yang menggunakan backlit, yaitu yang di samping-sampingnya itu ada cahaya, sedangkan ada lagi yang lampunya itu berkilau di tengah-tengah huruf. Misalnya ini huruf R, jadi lampunya dipasang di R gitu. Nah, begitu. Dan juga ada N-key rollover fiturnya, yaitu ketika orang main game, kadang-kadang kita menekan lebih dari satu tombol. Misalnya kita lagi maju nih, kita kan tekan WASD, kan kita mau nembak sekalian sama mundur. Misalnya kita tekan ini bersamaan supaya kita bisa mundur ke sampingnya. Begitulah dia contohnya. Berikutnya mouse. Mouse juga zaman sekarang sudah dikembangkan lagi menjadi
menjadi mouse yang wireless. Dulu ada kabel, sekarang wireless. Keyboard juga begitu. Keyboard menggunakan wireless supaya tidak bersimpang siur. Begitulah zaman sekarang ya guys ya. Sekarang semua teknologinya menggunakan teknologi wireless dan beberapa teknologi lainnya. Dan mungkin nanti akan ada fitur hologram. Zaman sekarang fitur hologram masih tidak banyak yang menggunakannya. Misalnya nih ya, kalian menggunakan sarung tangan robot. Misalnya kalau kalian mau main game FPS, lalu kalian menampilkan hologramnya di depan mata kalian, lalu kalian akan melihatnya seolah-olah di dunia nyata. Ternyata itu hanya game. Dan kalian juga dapat menggunakan teknologi VR. VR sekarang sudah banyak digunakan. Contohnya Oculus Quest 2 by Facebook dan PlayStation VR. Nah, PlayStation VR sekarang sudah dikembangkan dari generasi yang kedua yang lebih bagus lagi tentunya. Dan gamenya juga game khusus VR. Jadi misalnya kalian punya PlayStation 4 dan kalian diberi kaset untuk PlayStation VR, tidak bisa karena dia itu need PlayStation VR. Nah, begitulah dia. Sekian penjelasan Alif tentang komputer pada abad ke-21 ini. Semoga kalian yang ingin merakit komputer atau membeli laptop dan kalian telah mengetahui bagaimana laptop kebutuhan kalian. Semoga video ini membantu kalian ya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Dan bagi ke teman-teman kalian yang mungkin kalau teman-teman kalian juga sama bingungnya seperti kalian, pengen cari laptop yang bagus untuk gaming atau laptop khusus untuk konten kreator, ya begitulah, tergantung CPU, GPU, RAM. Nah, itu tentukan seberapa butuhnya kalian. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.